Halo Pisces, selamat datang di Divine Guidance Oracle. Ini adalah update energi Pisces di bulan November 2020 ya. Ini adalah bacaan umum, artinya tidak bisa cocok untuk semua Pisces. Ambil saja yang bermanfaat ya, dan bijaksana dalam menyikapi reading ini ya. Oke Pisces, ada 3 kartu, The Womb, Cleansing, dan Divine Protection. The womb adalah rahim ya. Di sini sebenarnya adalah mengingatkan kita akan sisi, kalau kamu wanita ya, mengingatkanmu pada sisi femininmu, atau ya sebenarnya baik laki-laki maupun wanita, baik pria maupun wanita, semua punya sisi divine feminine ya. Semua punya energi divine feminine. Jadi ini bukan tentang jenis kelamin, tapi tentang energi ya. Energi feminin banyak mempengaruhi kehidupan kamu di bulan November. Energi feminin ini mungkin bisa hubungannya dengan ibu, dengan pasanganmu, istri ya, atau hubungannya adalah dengan ya, bisa dengan sisi feminin atau wanita, bisa juga dengan ibu pertiwi ya, dimana energi feminin ini akan banyak berperan dalam kehidupanmu di bulan November. Kalau kamu pria, sisi feminin itu apa sih? Energi feminin itu apa? Biasanya energi feminin itu lebih sensitif ya. Sifatnya lebih sensitif, lebih menerima seperti itu ya. Sifatnya lebih halus ya, lebih yin. Kalau yin atau yang itu lebih yin, lebih halus, lebih dingin seperti itu ya. Energi ini juga sebenarnya suatu pesannya adalah menerima, reseptif ya. Reseptif itu mau menerima apa? Di sebelahnya ada cleansing ya, menerima suatu proses pembersihan dari apa ya, dari bisa berupa dari karakter yang kurang baik ya, artinya kita dibentuk dengan karakter yang lebih baik lagi, atau dari hal-hal yang tidak lagi bermanfaat untuk pertumbuhan kita. Hal-hal yang tidak bermanfaat untuk pertumbuhan kita itu misalnya apa? Kebiasaan yang negatif ya, atau benda atau sesuatu yang membuat kecanduan seperti itu ya. Kecanduan, tidak perlu kecanduan alkohol atau kecanduan drugs, obat-obatan atau yang lebih serius, tidak sih sebenarnya. Misalnya kecanduan terhadap gula, kecanduan terhadap makanan manis, makan makanan berlemak, kecanduan makan pedas ya kan, itu juga kecanduan kan. Dan itu sebenarnya sesuatu yang tidak bermanfaat buat kehidupan kita, malah yang ada nanti kamu bakalan sakit lama kelamaan. Kebanyakan makan tepung, gula, jadi gendut seperti itu ya. Intinya hal-hal yang tidak bermanfaat lagi untuk pertumbuhanmu, untuk kualitas hidupmu akan dilepaskan, akan dibersihkan dari kamu ya. Dan ini salah satunya dilakukan oleh energi yang feminin ya. Bisa saja ini mengindikasikan ke healing dari bumi pertiwi atau Mother Earth ya, Mother Earth Gaia. Nah, ini sebenarnya sangat relevan dengan kondisi sekarang ya, dimana saat ini kita benar-benar, bumi kita sedang dimurnikan besar-besaran dan dibersihkan dari para parasit atau jiwa-jiwa yang memang ya, jiwa-jiwa yang sudah dipanen untuk tahun ini, yang sudah meninggalkan tubuh fisiknya di tahun ini adalah mereka yang memang sudah
istilahnya jiwa ini harus ditata ulang menjadi lebih baik lagi ya. Jadi bumi kita pun melakukan proses pembersihan. Proses pembersihan supaya apa? Supaya menjadi dunia yang lebih baik, dunia baru yang lebih baik lagi sebenarnya. Nah, kalau kamu ingin menjadi orang baru ya, yang lebih baik, maka harus ada proses pembersihan ini. Jadi sekali lagi energi feminin di sini sifatnya lebih acceptance, lebih menerima, lebih reseptif ya, lebih pada penerimaan ya. Nah, ada lagi, kamu tidak perlu khawatir karena ada divine protection atau perlindungan ilahi. Mungkin beberapa di antara Pisces berada dalam kondisi diperlukan extra protection ya, perlindungan ekstra buat kamu mungkin ya. Dan buat semua kamu aja, sebenarnya perlindungan ilahi itu selalu tersedia ya, selalu tersedia, dan itu bisa kamu dapatkan jika kamu dengan penuh kerendahan hati meminta kepada Tuhan. Pastinya setiap hari kita semua sudah berdoa ya, berdoa meminta pertolongan dan perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi kadang-kadang walaupun sudah berdoa masih cemas dan takut. Nah, itu dia. Kalau udah berdoa ya udah pasrahkan, jangan ada cemas takut, karena rasa cemas dan rasa takut itu yang akan membuat kita fragile, membuat kita rentan untuk energi negatif itu mudah mengkontaminasi kita, rentan, istilahnya kita bakalan satu frekuensi kan, frekuensi kita turun ya. Kalau dengan takut dan cemas frekuensi kamu turun ya kan, dengan frekuensi kamu yang rendah kamu akan menarik hal-hal yang tidak baik ya, kesialan, kecelakaan, seperti itu. Jadi kalau udah berdoa kepada Tuhan memohon perlindungan ilahi, ya udah yakin Tuhan itu maha pemberi loh, yang membuat berkatnya gak mengalir ke kita karena kita sendiri yang ngeblok ya, dengan rasa cemas dan takut kita. Udah, kalau udah berdoa ya udah pasrahkan semuanya, nanti akan Tuhan yang akan pelihara gitu ya. Oke, kayaknya di beberapa kamu juga perlu cleansing. Ini juga sifatnya adalah peremajaan ya, peremajaan atau suatu proses di mana kamu mesti membersihkan atau menyembuhkan kepahitan apa yang ada di masa lalu kamu ya. Masa-masa yang berlalu itu adalah anggap sebagai pelajaran berharga ya, dimaafkan dan tidak perlu disesali gitu. Kadang ada orang yang hidupnya penuh dengan penyesalan sampai mati dia menyesal. Wah, kalau seperti itu kasihan sekali jiwanya ya. Apapun yang terjadi di kehidupan lalu, bukan kehidupan lalu, maksudnya di masa-masa lalu yang mungkin kita melakukan kesalahan atau kita mengalami ketidakberuntungan atau apapun yang tidak mengenakan, sebenarnya itu adalah bagian dari pertumbuhan kita sebagai manusia di muka bumi ini ya. Jadi dimaafkan aja dan disembuhkannya dengan cara apa ya? Memaafkan apa yang terjadi di masa lalu. Karena ada orang yang stuck hidupnya, ada orang itu stuck hidupnya di masa lalu terus gitu ya kan. Akhirnya masa kini malah kamu menjadi terhambat ya. Kamu menjadi terhambat karena kamu belum bisa memaafkan atau merilis apa yang ada, kegagalan apapun yang ada di masa lalu kamu. Dan kadang-kadang karena pengalaman yang negatif di masa lalu itu yang membuat kita trauma.
Karena trauma akhirnya tidak berani untuk mencoba, tidak berani untuk keluar dari zona nyaman, seperti itu ya. Dan kita terkungkung di situ karena trauma. Kita akhirnya trauma itu ibaratnya energi trauma itu membungkus kamu dan mencegah kamu untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya hal itu perlu, keberanian itu perlu ya, untuk kamu itu maju ya. Karena energi trauma itu membuat kamu ya tetap stay aja di dalam bungkus kamu, tetap stay di dalam, akibatnya supaya nggak artinya supaya kamu nggak disakitin orang lain, mending kamu berada di rumah terus, atau mending sembunyi di gua deh daripada di dunia luar sana saya tersakiti ya. Padahal sebenarnya ketika kamu trauma itu kan, apa yang terjadi di masa lalu itu adalah, terima itu sebagai suatu pengalaman berharga dan pelajaran ya. Kalau kamu sekarang masih takut, artinya kamu belum tumbuh. Tapi kalau kamu mau memaafkan peristiwa apapun itu yang membuat trauma di masa lalu, dan menerima ini sebagai suatu jalan jalan yang dibutuhkan untuk kamu tumbuh sampai sekarang ini, dan kamu berani untuk keluar dari zona nyamanmu, berani untuk keluar dari sarangmu, maka kamu akan mengalami kehidupan yang baru sebenarnya. Coba cek apakah kehidupan kamu sekarang sudah sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kalau belum, itu mungkin karena banyak trauma masa lalu yang menghalangi kamu untuk melangkah lebih jauh ya. Oke. What else? Jadi apapun tantangannya ada perlindungan ilahi, jangan khawatir ya. Ada perlindungan, kembali lagi ya, perlindungan mungkin salah satunya dari ibu ya, atau dari wanita, ibu atau nenek, seperti itu ya. Dan cinta yang sebenarnya cinta ini menumbuhkan kamu ya. Jadi reminder untuk kita itu lebih, istilahnya menjadi anak yang berbakti lebih memperhatikan kebutuhan ibu, atau ya terutama ibu kita ya, wanita yang melahirkan kita gitu. Karena tanpa ibu kita nggak akan ada di dunia ya. Sebenarnya juga andil bapak juga ya tetapi karena ini ada energi feminin yang terasa di sini, artinya ini juga reminder buat kalian untuk lebih memperhatikan hubungan kamu dengan ibumu, lebih connect dengan ibu, lebih mungkin banyak berderma untuk ibumu ya. Walaupun ibumu lebih kaya dari kamu, tetapi kewajiban kita sebagai anak itu adalah ya, orang tua itu telah menyediakan tubuh kita ya kan. Tubuh kita itu ada karena orang tua. Jadi hutang kita sama orang tua itu nggak akan lunas lah istilahnya seumur hidup. Jadi walau orang tua kita lebih kaya dari kita, bukan berarti kita nggak ada kewajiban untuk berderma kepada orang tua. Bahkan sebenarnya memberi kepada ibu itu adalah kunci kemakmuran juga ya. Dan ini juga bisa membantu kamu untuk lebih banyak proses pembersihan ya. Proses cleansing ini akan lebih cepat. Karena apa? Karena kamu menanam benih yang baik ya. Istilahnya menanam karma yang baik ketika kamu memberi kepada ibumu, sehingga apapun hal-hal negatif, benih negatif yang perlu dibersihkan, perlu cleansing, itu akan lebih cepat dibersihkan. Ibaratnya kalau kotoran itu
ya, tubuh kita banyak kotorannya dan itu dibersihkan, dan pembersihannya lebih cepat, artinya kita lebih cepat bersih, lebih apa ya, kamu akan lebih enak sebenarnya hidup kamu akan merasakan kehidupan kamu lebih enak, lebih mengalir, rezeki mengalir, keberuntungan mengalir, badannya juga sehat ya, karena terbebas dari hal-hal yang negatif, perasaan negatif, karakter-karakter negatif, sehingga kehidupan kamu juga akan lebih enak gitu, ya kan, lebih makmur, lebih bahagia, lebih sejahtera. Siapa yang gak mau, ya kan? Tapi untuk itu bersihkan dulu hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, salah satunya sarananya adalah dengan berderma kepada ibu kita. Oke, semoga bermanfaat ya buat kamu Pisces dan juga semuanya yang mampir ke video ini. Hit like, subscribe, dan loncengnya ditekan supaya kamu dapat notifikasi semua video-video aku kalau yang baru ya, karena ini aku buat berseri buat semua zodiak ya. Share juga ke semua sosial media kamu kalau ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi.